Umroh bersama Kanomas Lampung. Pasti berizin travelnya, pasti visanya, pasti jadwalnya, pasti hotelnya, pasti harga paketnya. Silakan hubungi 0821 8233 8299. Pentingnya anak solih, anak solih dan solihah itu menjadi qurrata ayun di dunia dan menjadi sumber kebahagiaan orang tuanya di akhirat kelak. Iya, sumber kebahagiaan ketika sudah wafat, sumber pahala ketika di akhirat kelak. Maka dalam sebuah hadis yang sangat terkenal sekali, idza mata ibnu adama inqata amaluhu illa min salasin. Jika anak Adam meninggal, terputuslah semua amalnya kecuali 3 perkara. Shadaqatin jariyatin, au ilmin yuntafa'u bihi, dan yang ketiga, au waladin sholihin yad'ulah. Anak-anak soleh yang mau mendoakan kedua orang tuanya. Saya pernah ditanya, tapi waktu itu saya nggak bisa jawab ya. Pak, maksudnya doa anak yang mendoakan, anak soleh yang mendoakan orang tuanya itu, apakah harus orang tua kandung? Ya kalau letter hadisnya betul Pak, itu orang tua kandung, bukan orang tua angkat. Tetapi kalau kita bawa kepada makna yang lebih luas lagi, salah satu diantaranya adalah man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruhu wa ajru man amila biha ba'dahu min ghairi ayyanqusa min ujurihim syai'un. Ayat hadis ini masih ada sambungannya, tapi tak potong yang depan ini aja. Barang siapa yang memelopori dalam Islam kebiasaan-kebiasaan, hal-hal yang baik, maka dia akan mendapatkan pahala dia sendiri ketika melakukan kebaikan itu, dan pahala orang-orang yang mengikuti kebaikan itu di belakangnya, tanpa mengurangi pahala orang-orang di belakang tersebut. Artinya, kalau kita sebagai orang tua asuh, orang tua angkat, kemudian memberikan pengajaran yang baik kepada anak-anak angkat kita, kepada anak-anak asuh kita, maka kalaupun misalnya dari pemahaman doa-doa tadi itu adalah hanya untuk kedua orang tuanya yang langsung, orang tua yang sebenarnya, paling tidak kita akan mendapatkan pahala dari apa yang kita ajarkan. Kita akan mendapatkan pahala dari doa-doa yang anak-anak angkat kita itu, anak-anak didik itu lantunkan. Karena kita yang ngajari. Ya memang tidak langsung sih ya. Tidak langsung. Beda dengan kalau orang tua langsung gitu kan. Tapi kita akan mendapatkannya. Apalagi kalau kita kaitkan dengan masalah misalnya partisipasi kita di dalam pembelajaran seorang anak manusia. Ini agak melenceng sedikit, agak melebar sedikit. Orang yang membelanjai seseorang dalam kebaikan, maka dia akan mendapatkan kebaikan-kebaikan orang yang melakukan kebaikan itu. Orang yang dibiayai tadi itu. Artinya apa? Kalau kita misalnya ada peserta didik, santri, anak murid, atau anak asuh yang mungkin dari sisi orang tuanya berkeberatan atau berkesempitan untuk membiayai pendidikan dia, lalu kita berkesempatan untuk membantu, dan anak itu jadi baik, maka kita dapat pahalanya Pak. Kita dapat pahalanya. Kita juga akan mendapatkan kebaikan-kebaikan anak yang kita biayai tadi itu, sebagaimana kalau orang tuanya langsung mendidiknya. Maka kalau ada orang tua yang mampu, kemudian dia anaknya ini juga mendapatkan beasiswa misalnya seperti itu, sebenarnya mampu orang tuanya ini, maka saya anjurkan ya mungkin biaya beasiswa diterima, tapi dia juga bayarkan. Kenapa? Daripada nanti pahalanya diambil oleh orang-orang donor-donor semuanya itu. Kita juga harusnya berserikat. Kita bukan hanya berserikat terkait dengan menjadi asbab dari wujudnya anak tersebut. Ya, asbab wujudnya anak kan orang tua loh. Itu maksud saya. Bukan hanya sekedar asbab itu, tapi terkait pula dengan apa? Keterlibatan kita langsung dalam pendidikan mereka. Maka oleh karena itu
ketika ini tadi apa namanya? Doa ya. Doa-doa anak yang mendoakan orang tuanya. Awal dan solihin yad'ulah, memang letterlek hadisnya itu adalah orang tua kandung langsung. Tapi kalau kita bawa kepada makna yang lebih luas tadi itu, termasuk diantaranya adalah terkait dengan apa namanya pembiayaan tadi itu, mengajari tadi itu, kita akan mendapatkan bagian-bagian itu juga, walaupun bukan orang tua langsung. Itulah pentingnya menyebarkan, mengajarkan kebaikan-kebaikan. Kita nggak ngerti Pak, apakah yang nanti akan mengerjakan kebaikan itu anak kita langsung atau anak orang lain yang kita ajar. Makanya jangan bosan, jangan pelit dengan menyebarkan kebaikan. Nah seperti itu. Baik.